Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 683. Ia tidak menatap iblis pemakan jiwa lagi, tetapi tiba-tiba berbalik, menghadap gunung Tianmen gerbang surgawi yang jauh, dan dengan bunyi gedebuk, berlutut dengan berat di tanah. Dengan berlutut ini, dunia terdiam. Baik murid-murid sekte surgawi Yama yang tersisa maupun iblis pemakan jiwa yang melayang di udara, semua orang tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. Guru, rekan-rekan seperguruan, saudara-saudari junior, murid yang tak layak ini, Palmer Shen, terlambat. Suara Palmer serak, dipenuhi duka dan penyesalan yang tak berkesudahan, bergema di antara langit dan bumi. Ia bersujud 3 kali dengan keras, dahinya membentur tanah yang keras dan retak dengan bunyi gedebuk, meninggalkan bercak-bercak darah. Murid ini dulunya nakal dan melanggar aturan sekte, dikeluarkan dari sekte oleh guru, dan malu menyebut dirinya anggota Tianmen gerbang surgawi lagi. Namun darah Tianmen gerbang surgawi akan selamanya mengalir di nadiku. Aku tak akan pernah melupakan anugerah pengasuhan gerbang surgawi dan ajaran yang diberikannya. Hari ini, murid ini mengetahui bahwa Tianmen gerbang surgawi telah menjadi korban kekejaman pengkhianat ini, seluruh klan dibantai. Kebencian ini tak terdamaikan. Murid ini, Palmer Shen, dengan ini bersumpah bahwa aku akan secara pribadi membunuh iblis ini, menggunakan jiwanya untuk menebus jiwa-jiwa sekte yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimi. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku dihempaskan oleh langit dan bumi, tak akan pernah bereinkarnasi. Setiap kata dipenuhi dengan darah dan kebencian. Kebencian dan niat membunuh yang membumbung tinggi, bercampur dengan auranya yang luas dan luar biasa, membuat seluruh dunia mengerang dalam duka. Dev menatap kaget sosok Palmer yang berlutut, hatinya bergejolak. Ia tak pernah menyangka bahwa senior yang tampaknya tak dapat diandalkan ini sebenarnya adalah murid Tianmen gerbang surgawi. Dan, kakak tertua, senior, kau? Dev tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Palmer perlahan berdiri, berbalik, wajahnya tak lagi dipenuhi air mata, hanya tersisa niat membunuh yang dingin dan ketenangan yang nyaris gila. Ia melirik Dev, suaranya serak, yang lalu biarlah berlalu. Saat itu, sebagai murid senior Tianmen gerbang surgawi, aku diam-diam mengabdikan hidupku kepada seorang saudari junior, melanggar aturan sekte. Guruku yang murka melucuti teknik kultivasi intiku dan mengeluarkanku dari sekte, akulah yang gagal memenuhi harapan sekte. Kata-katanya singkat, namun mengandung segudang cerita dan penyesalan. Tapi, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap pemakan jiwa lagi, suaranya menggelegar bagai guntur, sekte ini akan selalu menjadi sekteku. Dendam ini harus terbalaskan. Pemakan jiwa, bersiaplah untuk mati. Raungan terakhirnya, bagaikan petir dewa pertama yang membelah langit dan bumi, menyulut api peperangan. Palmer bergerak, tak lagi lesu seperti sebelumnya. Ia menjelma menjadi aliran cahaya menyilaukan yang membelah langit dan bumi, menerjang pemakan jiwa yang tinggi di atas sana. Dimanapun ia lewat, energi iblis surut, kehampaan terdistorsi, seolah-olah ia adalah musuh bebuyutan segala kejahatan di dunia. Jadi itu kau, Palmer Shen, goblok, kakak senior tak berguna yang dikeluarkan dari sekte. Pemakan jiwa juga telah mendengar tentang Palmer di dalam sekte. Secercah keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera tergantikan oleh niat membunuh yang bahkan lebih kuat. Baiklah, hari ini, aku akan melenyapkan sisa-sisa Tianmen gerbang surgawi. Biarkan Tianmen gerbang surgawi menjadi sejarah. Blaar, energi iblis sang pemakan jiwa meletus sepenuhnya. Ia pun menjelma menjadi seberkas cahaya iblis hitam pekat yang membelah langit, langsung menuju Palmer. Detik berikutnya, 2 sinar cahaya, yang melambangkan kebenaran ekstrim dan kejahatan ekstrim, mengandung kekuatan penghancur dunia, bertabrakan dengan dahsyat di atas sekte surgawi Yama. Blaar, blaar. Kata-kata tak mampu menggambarkan gemuruh tabrakan yang memekakan telinga ini. Seolah-olah seluruh surga ke-9 bergetar dan mengerang di bawah serangan ini. Sebuah bola energi raksasa, campuran cahaya menyilaukan dan kegelapan pekat, mengembang liar dari titik tumbukan, seketika menelan langit sejauh puluhan mil.
Di dalam bola cahaya itu, hukum alam runtuh, ruang hancur, dan waktu itu sendiri menjadi kacau. Hanya dua sosok buram yang samar-samar terlihat beradu dan bertukar pukulan dengan kecepatan yang bahkan melampaui persepsi dewa. Setiap benturan melepaskan gelombang kejut energi mengerikan yang mampu dengan mudah menghancurkan sebuah kota raksasa. Langit terkoyak oleh retakan spasial sepanjang ribuan kaki, membentang selama ribuan kaki dan tak kunjung sembuh, bagaikan bekas luka yang mengerikan. Bumi bergelombang bak ombak, lebih banyak gunung runtuh akibat gempa susulan, sungai berubah arah, dan hutan berubah menjadi bumi hangus. Cepat, aktifkan semua formasi pelindung sekte. Semuanya bersembunyi di inti formasi. 0, yang telah diselamatkan dari dinding pada suatu saat, meskipun terluka parah, tetap memaksakan diri untuk melanjutkan, dengan suara serak mengarahkan para murid yang masih hidup. Ia tahu bahwa dalam pertempuran sebesar ini, bahkan gempa susulan saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Para murid sekte surgawi Yama yang tersisa menyerbu ketakutan menuju inti formasi jauh di dalam sekte, tempat cahaya redup berkelap-kelip. Wajah semua orang dipenuhi kengerian dan ketakutan saat mereka menatap langit yang mengerikan, seolah menyaksikan pertempuran antara dewa dan iblis. Didukung oleh energi spiritual Santi yang samar, Dev mundur ke area yang relatif aman. Ia menatap tajam bola energi penghancur yang tinggi di langit, hatinya dipenuhi keterkejutan. Ini benar-benar pertarungan antara yang kuat. Dibandingkan dengan pertarungan-pertarungan sebelumnya, rasanya seperti membandingkan langit dan bumi. Di dalam lingkup cahaya, jari-jari Palmer bagaikan pedang, setiap tebasan mengandung niat pedang tertinggi untuk memurnikan kejahatan dan menghakimi langit dan bumi. Seolah-olah ia telah berubah menjadi penguasa aula penegak hukum Tianmen Gerbang Surgawi, melaksanakan penghakiman terakhir. Sementara itu, pemakan jiwa mengayunkan cakarnya, energi iblis berubah menjadi ribuan kepala hantu yang ganas, melahap segalanya dan merusak segalanya, seolah menyeret seluruh dunia ini ke dalam jurang. Teknik pedang Tianmen Gerbang Surgawi, 10.000 pedang kembali ke asal. Palmer meraung, pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang murni terkondensasi dari hukum muncul di sekelilingnya. Seperti sungai pedang yang luas, menyatu menjadi satu, merobek energi iblis, dan menusuk langsung ke dahi pemakan jiwa. 10.000 jiwa melahap surga. Pemakan jiwa meraung, wujud iblis mengerikan yang terdiri dari miliaran jiwa penasaran muncul di belakangnya. Rahang raksasanya terbuka untuk melahap sungai pedang bulat-bulat. Blaar, sungai pedang dan wujud iblis itu bertabrakan lagi, cahaya dan kegelapan saling mengikis dan memusnahkan, energi ledakan membuat keduanya terpental mundur, darah mengucur dari mulut mereka. Teknik Tianmen Gerbang Surgawimu, tampaknya, belum ditinggalkan. Pemakan jiwa menyeka darah, tatapannya tajam. Ini sudah cukup untuk membunuhmu, mata Palmer sedingin es, ia menerjang maju lagi, tangannya membentuk segel, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di sekitarnya, bintang jatuh. Dalam sekejap, cahaya siang hari muncul. Cahaya bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menembus awan iblis, berubah menjadi pilar kehancuran, menghantam pemakan jiwa seperti hujan meteor. Iblis melahap surga, pemakan jiwa meraung, energi iblisnya berubah menjadi pusaran tak berdasar, melahap cahaya bintang yang jatuh dengan dahsyat. Keduanya bertarung dari langit ke bumi, lalu kembali ke langit. Kemanapun mereka lewat, semuanya runtuh, dan hukum alam lenyap. Gerbang-gerbang sekte surgawi Yama tampak hancur total dalam pertempuran sengit ini, bahkan bumi sendiri bergeser dan retak. Pertempuran ini berlangsung sehari semalam penuh. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, langit dan bumi memucat, sungai-sungai mengalir mundur, seolah-olah pertempuran itu akan menghancurkan 9 langit. Dev, Santi, dan semua yang selamat, dibawa kekuatan yang mengguncang bumi ini, bagaikan perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, berjuang untuk bertahan, hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka akhirnya mengerti apa itu kekuatan puncak sejati. Akhirnya, saat fajar keesokan harinya, bola cahaya penghancur itu mengembang hebat sekali lagi, lalu meledak, puff, puff. Dua sosok jatuh dari langit bagai meteorit, menghantam bumi di ujung yang berlawanan, masing-masing mengukir parit raksasa sepanjang beberapa mil.
Saat cahaya memudar, wujud mereka pun terungkap. Palmer berlutut di ujung parit, pakaiannya compang-camping, tubuhnya dipenuhi luka dalam yang menampakkan tulang, terutama bekas cakaran di dadanya yang hampir menembusnya. Energi iblis gelap berputar-putar di dalamnya, menghambat penyembuhan lukanya. Wajahnya sepucat kertas, auranya sangat lemah, dan labu merah tua di pinggangnya penuh retakan. Di ujung lainnya, pemakan jiwa berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Sebagian besar baju zirah iblisnya hancur, dan satu lengannya terpelintir secara tidak wajar, jelas patah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka energi pedang dan terik bintang, dan luka pedang yang dalam di antara alisnya hampir membelah kepalanya, yang darinya gumpalan kekuatan jiwa spiritualnya menghilang. Ia batuk darah hitam, matanya masih dipenuhi kegilaan dan kebrutalan, tetapi sekarang diwarnai oleh ketakutan yang mendalam dan keinginan untuk mundur. Ia menatap tajam Palmer di kejauhan, mendesis, "Palmer, aku tak pernah membayangkan akan didorong ke titik ini oleh sampah sepertimu, yang bahkan dikeluarkan dari sekte. Aku akan mengingat dendam ini. Saat aku pulih, aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya, memastikan kau tidak pernah bereinkarnasi." Setelah itu, ia dengan keras merobek ruang yang tidak stabil di sekitarnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke dalamnya. Hanya ancaman berbisanya yang tersisa, bergema di atas reruntuhan. Pemakan jiwa, lolos. Palmer menatap ke arah menghilangnya pemakan jiwa, mencoba bangkit dan mengejar, tetapi seteguk darah kembali menyembur keluar. Tubuhnya terhuyung, dan akhirnya ia jatuh lemah ke tanah. Luka-lukanya terlalu parah. Gempa susulan energi yang dahsyat perlahan mereda, hanya menyisakan daratan yang porak-poranda dan sekelompok penyintas, yang masih terguncang oleh pengalaman itu. Sinar matahari menembus awan-awan iblis yang menghilang, sekali lagi memandikan reruntuhan dengan cahayanya, tetapi tidak membawa kehangatan, hanya rasa dingin dan kebingungan bagi mereka yang selamat dari bencana tersebut. Pertempuran ini berakhir dengan kehancuran bersama. Senior, apakah Anda baik-baik saja? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev melangkah maju untuk memeriksa luka Palmer. Palmer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Chen, saya baik-baik saja, hanya saja pelahap jiwa telah melarikan diri." Pelahap jiwa itu juga terluka. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Yang terpenting saat ini adalah kita memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Setelah Dev selesai berbicara, ia menatap Nul dan berkata, "Master Sektian, kami perlu meminjam sekte Anda untuk sementara waktu, dan membutuhkan perlindungan dari murid-murid Anda." "Tuan Chen, selama pelahap jiwa itu tidak datang, murid-murid saya tidak takut pada siapapun dari surga ke-9, kata Nul. "Baiklah." Dev mengangguk, lalu mengeluarkan menara penindas iblis di area terlarang sekte surgawi Yama. Dev, Santi, Nul, dan Palmer semuanya memasuki menara penindas iblis. Di dalam menara penindas iblis, mereka dapat pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Menatap aliran waktu yang berkilauan di dalam menara, mata Palmer dipenuhi keheranan. "Tuan Chen, apakah ini menara penindas iblis?" tanya Palmer. "Benar." "Senior, apakah Anda mengenali menara penindas iblis?" Dev agak penasaran, karena banyak orang yang tidak mengenalnya. "Saya tahu, dan saya bahkan tahu asal-usulnya," kata Palmer. Mendengar ini, Dev langsung tertarik dan segera bertanya, "Senior, bisakah Anda menjelaskannya secara detail?" Palmer mengangguk. Di era primordial yang kuno, manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan, terus-menerus berperang, yang menyebabkan ketidakseimbangan di 3 alam dan runtuhnya tatanan. Untuk meredakan kekacauan, 3 makhluk tertinggi yang lahir dengan takdir langit dan bumi, leluhur Dao manusia, Yang Mulia Agung Iblis, dan Kaisar Suci Iblis, mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan kultivasi dan pemahaman hukum mereka selama hidup untuk menempa 3 menara surgawi. Menara penindas iblis, ditempa oleh Kaisar Suci Iblis menggunakan tulang punggungnya sendiri sebagai fondasi, menggabungkan dengan hukum waktu, ditempa menggunakan hukum ruang. Menara ini memiliki kekuatan luar biasa, yang mampu mengubah aliran waktu di dalamnya. 1 tahun di luar setara dengan 100 tahun di dalam menara.
Menara ini bukan hanya penjara bagi iblis tetapi juga tempat kultivasi yang sangat baik. Namun, karena perbedaan aliran waktu, mereka yang berkemauan lemah mudah tersesat di dalamnya, tidak menyadari bahwa umur mereka akan segera berakhir. Menara penekan iblis, ditempa oleh Raja Iblis menggunakan inti iblis kelahiran mereka sebagai intinya, menggabungkan hukum ruang spasial. Menara ini berisi dunia labirin tak berujung, dengan lapisan demi lapisan ruang, yang senantiasa berubah dan tak terduga. Menara ini tidak hanya dapat memenjarakan dan menjinakkan iblis yang mengamuk, tetapi juga memanfaatkan kekuatan spasial mereka. Menara ini membuka jalur sementara di dunia nyata untuk teleportasi spasial atau menciptakan penghalang spasial untuk pertahanan. Menara penindas abadi dewa, dibangun oleh leluhur Dao dari ras manusia menggunakan buah daonya sendiri sebagai panduan dan menyatu dengan hukum energi. Menara ini tidak dimaksudkan untuk menekan para dewa abadi yang baik hati, melainkan untuk memenjarakan para dewa abadi yang jatuh, dan dewa jahat yang telah jatuh ke dalam kebejatan, melanggar Dao surgawi, dan menyalahgunakan hukum dalam mengejar kekuasaan. Menara ini dapat memurnikan energi peri yang tidak teratur, menguraikan dan menyerap semua serangan energi yang kacau, dan mengubahnya menjadi energi primordial paling murni dari langit dan bumi untuk menyehatkan dunia. Ketiga menara berdiri terpisah, masing-masing menekan aliran waktu, ruang, dan energi yang kacau menjebak para iblis dalam aliran waktu, para iblis besar tersesat dalam kehampaan, dan para dewa yang jatuh takluk pada punah. Dunia akhirnya kembali damai. Legenda mengatakan bahwa ketika ketiga menara bersatu kembali, mereka dapat memanggil menara penindas tiga alam yang terhebat. Menara ini akan melampaui ciptaan, memiliki kehidupan dan kehendak sejati, menjadi entitas tertinggi yang menjaga keseimbangan tiga alam. Kalau tidak salah, menara penindas iblis Tuan Chen dapat mengubah aliran waktu. 1 tahun di luar menara sama dengan 100 tahun di dalam, kan? Benar, mata Dev melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah membayangkan bahwa asal-usul menara penindas iblis akan begitu misterius, terutama setelah mendengar kata-kata menara penekan iblis. Dev langsung teringat berita Nichen dan angin puyuh hitam. Mereka masih terjebak di dalam menara penekan iblis. Kristal naga Britani masih berada di dalam tubuh Dev. Yang lebih tidak diduga Dev adalah bahwa ketiga menara ini sebenarnya adalah manifestasi dari makhluk-makhluk kuat dari masing-masing ras. Tampaknya ras manusia, iblis, dan monster dulunya hidup rukun, tetapi kemudian mereka mulai saling membunuh. Senior, tahukah Anda apa yang terjadi pada ketiga menara setelahnya? Dan bagaimana cara menyatukannya? Pikiran Dev kini terfokus pada penyatuan ketiga menara tersebut. Setelah ia memiliki menara penindas iblis, jika ia juga bisa mendapatkan menara penekan iblis dan menara penindas abadi dewa, ia akan menjadi tak terkalahkan. Palmer menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa menara penekan iblis berkeliaran bebas di seluruh dunia besar, sepenuhnya tak terbatasi oleh ruang spasial. Mengenai di dunia mana ia akan muncul, tidak ada yang bisa memprediksi. Mengenai menara penindas abadi dewa, saya juga belum mendengar apapun tentangnya. Dan mengenai cara menggabungkan ketiga menara, saya sama sekali tidak tahu. Oh, okelah kalau begitu. Dev tampak agak kecewa. Namun, setelah mengetahui tentang ketiga menara tersebut, Dev berencana untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Tuan Chen, saya sudah meminta murid saya membawa semua sumber daya sekte surgawi Yama. Kata Nul, mengikuti Dev, orang-orang ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk memulihkan kekuatan mereka. Namun, Dev sedikit mengernyit saat melihat sumber daya sekte surgawi Yama. Meskipun sekte surgawi Yama adalah sekte besar, sumber dayanya tidak terlalu melimpah, dan Dev memperkirakan dia sudah menghabiskan semuanya. Lagi pula, tingkat konsumsi sumber daya Dev beberapa kali lipat dari yang lain. Baiklah, kalian semua pulihkan kekuatan kalian di menara dulu. Saya akan keluar sebentar. Dev tidak ingin bersaing dengan Santi dan yang lainnya untuk menyerap sumber daya. Tuan Muda Chen, Anda mau kemana? Santi bertanya dengan cepat, saya akan pergi ke surga ke-8. Raja Dewa telah kembali ke Istana Raja Dewa. Saya akan memeriksa situasi terkini Istana para Dewa. Dan melihat apakah Istana Dewa memiliki sumber daya tambahan. Kata Dev, mau aku ikut?
Kau sedang terluka sekarang? Tanya Santi khawatir. Tidak masalah, meski terluka, aku masih bisa berjalan menyamping di surga ke-8. Dev tersenyum tipis. Namun, Dev mengatakan yang sebenarnya. Meskipun terluka, tak seorang pun di surga ke-8 yang bisa menandinginya. Tuan Chen, kalau begitu, tolong jaga dirimu. Palmer terluka parah dan tidak bisa menemani Dev, jadi ia hanya bisa menyampaikan harapan terbaiknya. Baiklah, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, Dev meninggalkan menara penindas iblis. Dev sepenuhnya mempercayai Null dan dapat dengan percaya diri meninggalkan menara penindas iblis bersama sekte surgawi Yama. Selain itu, dengan kehadiran Santi dan Palmer, bahkan jika Null menjadi serakah, ia tetaplah bukan tandingan Palmer dan Santi. Bocah, kau sebenarnya tidak akan pergi ke surga ke-8, kan? Setelah meninggalkan sekte surgawi Yama, Raja Iblis Awan Merah bertanya kepada Dev. Dev menyeringai dan berkata, Istana Dewa juga telah mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin aku pergi ke surga ke-8 untuk meminta sumber daya dari Istana Dewa? Aku berencana untuk menjelajahi surga ke-9, memeras beberapa sumber daya, dan merampok di beberapa tempat. Tidakkah kau merasa bersalah mengatakan hal-hal seperti itu? Raja Iblis Awan Merah berkata tanpa berkata-kata lagi. Tentu saja tidak, aku hanya memerangi kejahatan. Dev selesai berbicara, dan sosoknya perlahan menghilang. Dev menyembunyikan auranya, terbang rendah menembus pegunungan dan hutan belantara 9 surga yang sunyi. Indra ilahinya, seperti jaring halus, menyapu pegunungan, hutan, dan lembah di bawah, mencari target yang cocok. Bersambung ke episode 684. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.